ingin memperkuat ekosistem kelembagaan koperasi. Kita tahu lah bahwa perlakuan saat ini khususnya terkait dengan koperasi simpan pinjam saja misalnya, yang sama-sama mengelola sektor pembiayaan atau sektor keuangan, koperasi dengan bank dan asuransi tidak equal. Bank asuransi memiliki berlapis-lapis benteng pertahanan, sehingga ketika mereka menghadapi masalah seperti hanya di awal pandemi itu, bank itu menghadapi masalah, ya, ada 150 bank BPR pada masa pandemi kemarin itu nasabahnya nggak ada masalah, tenang-tenang saja karena dijamin ada LPS. Padahal Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, bank sampai hari ini kan akses untuk UMKM hanya 19,8 juta dari 65, kurang lebih 64,9 juta pelaku UMKM. 19,8 juta itu pun sebagian diantaranya didrive dari program BPUM, karena penyalur BPUM pada pelaku usaha mikro, ultra mikro, dan mikro kecil terdampak pandemi ini penyalurannya melalui bank, sehingga ultra mikro, usaha mikro yang belum memiliki rekening buka rekening. Ketika buka rekening, maka catatannya adalah pelaku usaha sudah akses kepada perbankan. Itu jumlahnya 19,8 juta. Artinya masih sekitar lebih dari 45 juta yang belum terakomodasi dari pembiayaan sektor perbankan yang formal ini. Koperasi dengan kurang lebih sekitar 28-30 juta anggota ini yang lebih membuka secara empirik, lebih membuka literasi yang lebih luas bagi masyarakat akses ke pembiayaan. Dan saya kira tidak kurang dari 300 triliun pembiayaan yang disalurkan oleh koperasi untuk mendukung pelaku usaha usaha ultra mikro dan kecil ini, terutama yang mereka menjadi anggota koperasi. Artinya literasi finansial dari koperasi itu lebih luas secara empirik jangkauannya dibandingkan dengan bank. Tetapi sampai hari ini KSP belum memiliki perlindungan yang cukup, belum ada LPS. Kemudian juga relatif instrumen kita masih lemah di dalam menjaga mengawal KSP ini, karena bukan lagi Undang-Undang 2095 tidak memadai. Sehingga kita akan merumuskan di samping adanya LPS dan perkoperasian juga adanya OJK koperasi. Kenapa? Saya kira secara karakteristik koperasi berbeda dengan perbankan dan lembaga keuangan formal lain, sehingga dia tidak bisa masuk dalam rejim OJK atau sektor keuangan formal, karena rejim OJK atau sektor keuangan formal itu membagi masyarakat dengan satu bankable, non bankable. Sehingga kalau tidak bankable biayanya, nah, koperasi dengan inklusif plus low itu kan pendekatan justru melayani dan membuka akses seluas-luasnya bagi akun, memudahkan. Nah, dua karakteristik yang berbeda inilah yang menjadikan saya kira mengapa kita perlu koperasi ini memiliki OJK khusus, OJK koperasi. Tidak masuk dalam rejim OJK sekarang. Sebab begitu masuk dalam rejim OJK sekarang, masyarakat akan kehilangan kesempatan peluang ada sebuah opsi pembiayaan yang berbeda lah dengan pendekatan
formal tadi, sehingga akan dirugi masyarakat. Pada level masyarakat, di level bawah yang tidak terbiasa dengan begitu rigidnya persyaratan, bagaimanapun dengan persyaratan perbankan dan prudennya, orientasi pada modal, ya, membagi bankable dan non-bankable, ini tentu akan membatasi kesempatan masyarakat pada level yang terbawah tadi, ultra mikro itu akses ke pembiayaan. Dan selama ini dilayani oleh koperasi. Sehingga saya menyampaikan dalam kesempatan lapangan pendapat tentang RUU pengembangan penguatan sistem keuangan, saya sampaikan kami mendukung penguatan pengawasan koperasi, dan kami juga tidak ingin penguatan dan karena kami mendukung ada lembaga atau badan pengawas koperasi, badan pengawas terhadap koperasi yang kuat, tetapi itu mestinya tidak OJK, tapi badan pengawas koperasi independen selevel dengan OJK, tidak dibawa ke Menko, tidak usah dibawa ke Menko, tapi selevel. Kalau kita sudah punya LPS koperasi, OJK koperasi, maka ke depan ini, teman-teman sekalian, akan memungkinkan kemudian ada sebuah lembaga yang kita sebut sebagai tripartit, semacam KKSK di perbankan, yang dengan itu bisa menjadi benteng berikutnya setelah ada LPS, pengawasan yang kuat. Kalaupun terjadi masalah, KKSK kan kemudian bisa menetapkan kalau bank melakukan berdampak sistematik, mengambil tindakan will out dan seterusnya. Nah, kalau koperasi instrumen ini ada OJK koperasi, ada LPS koperasi, maka sangat dimungkinkan kemudian bisa ada tripartit seperti KKSK. Di mana kalau KKSK ketuanya mesti dikeluarkan, kalau di koperasi dan ketuanya dengan anggotanya OJK koperasi, kemudian badan pengawas koperasi independen, apapun namanya, saya singkatnya OJK kira-kira. Ini yang kami pikir kemudian bisa menjadi satu solusi untuk mengantisipasi kejadian saat ini, untuk menangani istilah kami penanganan koperasi bermasalah ke depan dan mitigasi, sehingga insya Allah kalau koperasi sudah memiliki LPS, kemudian adanya pengawasan yang kuat dengan lembaga independen yang selevel sama seperti OJK bank itu, kemudian bisa membentuk tripartit seperti ini, insya Allah akan menjadi sebuah ekosistem yang lebih kokoh bagi koperasi ke depan. Dan tentu harus kemudian undang-undang ini mengatur tentang tindakan tegas terkait dengan praktek-praktek menyimpang terhadap penyalahgunaan koperasi ini dengan adanya mengatur tentang tindak pidana terhadap praktek penyimpangan, sehingga dengan demikian tidak seperti hari sekarang pihak-pihak penyelenggara menggunakan koperasi dan menjalankan kelembagaan koperasi sesuai dengan prinsip dan jadi koperasi, akhirnya ditembaknya dengan menggunakan peraturan-peraturan di luar koperasi.